Dia kerasa ya, tiba-tiba udah mau lebaran aja. Rasanya baru kemarin kita war takjil. Sekarang puasa 30 hari udah di penghujung jalan. Jujur, ada rasa happy, tapi ada sedihnya juga harus ninggalin bulan penuh berkah ini. Tapi, Idul Fitri adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan sukacita. Nah, ada fakta-fakta tentang Idul Fitri, tahu nggak sih kalau cara merayakan kemenangan ini beda-beda di tiap negara? Ada yang perang telur, sampai ada yang pesta gula. Yuk, kita keliling dunia? Sebelum kita keliling dunia, kita balik dulu ke awal sejarahnya. Tahukah kamu kapan sholat Idul Fitri pertama kali dilakukan? Momen ini terjadi di tahun kedua Hijriah, tepat setelah kemenangan besar di Perang Badar. Bayangkan suasananya, bukan pesta mewah dengan baju baru bermerek, tapi sholat yang penuh isak tangis syukur karena mereka masih diberi kesempatan hidup dan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa inti dari Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tapi tentang kembali suci, memperbaiki hati, dan saling memaafkan. Seperti melakukan install ulang pada jiwa kita. Kita mulai perayaan ini dari Tanah Suci, Arab Saudi. Di sini, Lebaran itu soal royal hospitality. Setelah sholat Id, warga di sana sering menggelar karpet merah di depan rumah mereka. Bukan buat pamer, tapi buat ngundang siapapun yang lewat untuk makan bareng. Mereka juga punya tradisi membagikan coklat dan hadiah ke anak-anak kecil di jalanan. Suasananya benar-benar hangat, penuh dengan aroma parfum gaharu dan kopi Arab yang khas. Nah, kalau di Indonesia, Lebaran itu identik sama satu kata, mudik. Jutaan orang rela macet-macetan demi satu tujuan, sungkem kepada orang tua dan berkumpul bersama anggota keluarga. Dan tentu saja, Lebaran di Indonesia juga terkenal sebagai surga makanan. Ada ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng, dan berbagai macam kue seperti nastar dan kastengel. Menariknya, setiap daerah punya tradisi berbeda. Ada yang ziarah makam keluarga, ada yang keliling kampung bersilaturahmi, bahkan ada yang open house sampai malam. Kalau di daerahmu, makanan lebaran yang wajib ada apa? Kita terbang ke Afghanistan yang punya tradisi unik bernama Tohum Jangi, atau yang lebih dikenal sebagai perang telur. Orang-orang berkumpul di taman kota membawa telur rebus yang sudah dihias warna-warni. Kemudian, dua orang saling mengadu telur mereka. Siapa yang telurnya tidak pecah, dialah pemenangnya. Sederhana, tapi suasananya meriah dan penuh tawa. Tradisi kecil seperti ini justru membuat silaturahmi menjadi semakin dekat. Kalau kamu pecinta makanan manis, kamu pasti suka tradisi di Turki. Di sana, Idul Fitri dikenal sebagai Şeker Bayramı, yang artinya festival gula. Kenapa disebut begitu? Karena setelah sholat Id, orang-orang saling berbagi manisan seperti baklava Turkish Delight dan berbagai permen tradisional. Anak-anak kecil akan berkeliling ke rumah tetangga untuk mendapatkan permen dan coklat. Suasananya sangat ceria, penuh senyuman. Kalau di India dan Pakistan, malam sebelum Lebaran disebut Chandraat. Artinya, malam ketika bulan sabit pertama terlihat. Para wanita berkumpul menghias tangan mereka dengan henna atau mehendi yang indah. Mungkin banyak yang tidak tahu, kalau di China ada jutaan muslim dari etnis Hui yang juga merayakan Idul Fitri. Di kota seperti Ningxia dan Xi'an, masjid-masjid dipenuhi umat yang datang untuk sholat Id. Setelahnya, keluarga biasanya menyajikan makanan khas seperti lamian, mie tarik tangan, sup daging sapi halal, roti kukus tradisional. Menariknya, suasana Lebaran di sana sering dipadukan dengan budaya lokal Cina yang unik. Intinya, mau gimana pun caranya, mau pakai ketupat, permen, atau adu telur, pesannya cuma satu. Idul Fitri adalah waktu buat kita bersyukur dan menyebarkan kasih sayang. Apapun tradisimu tahun ini, entah kamu bisa mudik atau mungkin tahun ini belum bisa pulang, jangan lupa bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang makanan, pakaian baru, atau perayaan. Kemenangan sejati ada di dalam hati yang sudah bersih. Jadikan Idul Fitri sebagai momen untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan. Bukan untuk gosip, bukan untuk merendahkan saudara, dan bukan juga untuk ajang pamer. Bagi anak-anak, Lebaran adalah kebahagiaan menanti uang dan kue. Tapi bagi orang dewasa, Lebaran adalah waktu untuk saling memaafkan dengan tulus. Selamat Idul Fitri untuk kalian semua para pemenang. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa klik like kalau kamu kangen mudik dan share video ini ke grup keluarga kamu biar makin rame suasana lebarannya. Sampai jumpa di konten inspiratif selanjutnya. Bye-bye!